dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada beberapa penekanan serta tambahan waktu jemaat yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, poin nomor 3, kebaktian rumah tangga, disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa mulai minggu kedua bulan Februari 2023, kebaktian rumah tangga PPGT kembali diaktifkan. Mohon majelis gereja kelompok urusan pelayanan menyetor daftar kebaktian rumah tangganya ke tata usaha jemaat Rantepao. Dan juga diingatkan kepada para lansia bahwa ibadah lansia besok Senin 6 Februari 2023 jam 9 sampai selesai. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada poin 14, berita PWGT Jemaat Rantepao, penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu 5 Februari 2023 sampai dengan Minggu 26 Februari 2023 adalah PWGT kelompok pelayanan 1, dikoordinir oleh koordinator PWGT kelompok 1. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 1 diucapkan terima kasih. Selanjutnya pada poin nomor 15, berita Jemaat Rantepao, informasi mengenai keputusan rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2023. Pertama, mulai minggu kedua Februari 2023 diatur perubahan jam kebaktian di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao sebagai berikut. Pertama, kebaktian jam 6, jam 9 pagi dan jam 16 atau jam 4 sore tetap dilaksanakan. Kedua, kebaktian jam 18 sore atau pukul 18 diundur menjadi pukul 18.30. Pukul 18.30 WITA. Ketiga, kebaktian jam 11 siang ditiadakan. Kedua, mulai bulan Maret 2023 ibadah dalam bahasa Toraja akan digunakan setiap minggu pertama dalam ibadah hari Minggu pada pukul 6 pagi dan pukul 9 pagi. Atas perhatian warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Selanjutnya pada poin nomor 16, Komisi 4 Organisasi Intragerejawi atau OIG Jemaat Rantepao, salah satu program kerja Komisi 4 Organisasi Intragerejawi atau OIG yaitu Jambore Keluarga. Maka diharapkan setiap keluarga warga jemaat Rantepao dapat hadir bersama-sama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2023 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Selanjutnya pada poin nomor 17, ibadah syukur. Ibadah syukur keluarga Yakob Lolo atau Diaken Putrianta Media di kelompok pelayanan 3 dalam kurung di Singke atas selesainya rumah kediaman dilaksanakan pada hari Minggu hari ini 5 Februari 2023 pukul 11.30 WITA. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pada poin 18, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman. Pertama, almarhumah Agustina atau orang tua dari Bapak Binti Tanding Karasiap Pong Tambing Tombi Langi atau Nenek Panayan di Marante, Padandan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 5 Februari 2023 pukul 16 WITA atau jam 4 sore dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kedua, almarhumah Ibu Maria
Palindatu atau Ibunda Diaken Adriati Arjana Toban atau mertua dari Bapak Pendatua Pendeta Albertos Padilu. Anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan satpam akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Februari 2023 di Batan. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Selanjutnya pada poin nomor 19, berita duka cita. Telah meninggal dunia pertama Ibu Marta Bongra atau Nenek Reski atau orang tua dari Bapak Simon Ganepo pada hari Minggu 29 Januari 2023 subuh di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah almarhumah Marta Bongra telah dimakamkan pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Kedua, Bapak Pendeta Yohanes Tandik atau mertua dari Bapak Pendatua Soli Tangkedatu, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7 pada hari Kamis 2 Februari 2023 di rumah kediaman belakang Kodim, atau beliau adalah anggota Gereja Toraja Jemaat Paiman. Ketiga, Bapak Herman Sinda atau Bapak Soni atau kakak dari Ibu Diaken Didi Sinda, anggota Jemaat Rantepao kelompok 1B, pada hari Senin 30 Januari 2023 di Rumah Sakit Santa Madiang Palopo. Jenazah almarhum Herman Sinda telah dimakamkan pada hari Kamis 2 Februari 2023 di Baklele. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu Marta Bongra, Bapak Pendeta Yohanes Tandik, Bapak Herman Sinda. Tuhan menghiburkan segala keluarga yang ditinggal. Selanjutnya pada poin nomor 20, pelajaran katekisasi. Pelajaran katekisasi calon siri Jemaat Rantepao kembali dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16 WITA dan Minggu pukul 15 WITA di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pada poin nomor 21, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemah rohani yang akan dilaksanakan oleh keluarga mahasiswa Kristen, maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao yang direncanakan pada hari ini 5 Februari 2023 dalam bentuk aksi kue dalam setiap jam kebaktian hari Minggu. Atas partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya pada poin nomor 22, Sekolah Lentera Harapan Toraja atau Raja. Sekolah Lentera Harapan Toraja akan menerima peserta didik baru dalam ajaran 2023-2024 pada tingkat SD, SMP, dan SMP dan SMA. Adapun beberapa informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pembukaan PPDB dalam bentuk open house dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 9 WITA sampai pukul 10.30 di Aula SLK Toraja. Kedua, pemanggilan dan pengembalian formulir SD dimulai tanggal 13 sampai dengan 24 Februari 2023 dan formulir SMP SMA dimulai tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 pada setiap jam kerja. Ketiga, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon sekolah 0423 21311 0423 21311. Demikian penyampaian atas perhatian Bapak Ibu Saudara dan ucapan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya pada poin nomor 3 di porsi awal, kegiatan peringatan 110 tahun izin masuk Toraja atau IMT akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 18 Maret 2023
5 kali dan Rantepau. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepau. Dan ada beberapa tambahan warga jemaat. Pertama, telah meninggal dunia Bapak Alexander Karuna atau Bapak Andi atau kakak dan ibu yang kami miliki dilakukan, dan Bapak Martin Tersiada, anggota jemaat Rantepau kelompok 5, pada hari Selasa 31 Januari 2023 di Rumah Kediaman Makassar. Jenazah sekarang berada di Tangko Pinggir. Ibadah pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 6 Februari 2023 kepada segenap milik gereja dan anggota gereja Toraja. Jemaat Rantepau menyatakan rasa berterima atas meninggalnya Bapak Alexander Karuna. Tuhan kiranya menghibur segenap keluarga di Indonesia. Kedua, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepau, yaitu saudari Ayu Lestari Saputro ini, putri pertama dari Bapak almarhum Febi Pertidi, dan Ibu Diaken Dinas Dinas Pakita, dengan saudara Kristopau Palana, Rodinilai, putra bungsu dari Bapak Martinus Minggu, Rodinilai, dan Ibu Dorcas Madatu Palana, akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 8.30 sampai selesai, tempat di Gereja Katolik Santa Teresa Rantepau, dan resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 12 sampai selesai, tempat di Rumah Pokok Bandi Awal, Lembang atau Pemakaman Sadari. Mohon dengan doa dari Rantepau. Ada himbauan pertama, himbauan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 supaya parkir di halaman Gereja Toraja. Gedung Gereja Toraja, bukan di depan gedung Gereja Toraja. Kedua, dan diinformasikan lainnya dan lebih lengkap, silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca di dalam warta jemaat. Dan ada satu tambahan warta jemaat untuk dibacakan kepada kita segenap anggota jemaat. Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Toraja atau GMKI. Toraja 4 Februari 2023, nomor 1601-XJ-X-B-PPL-2/2023, lampiran tidak ada perihal permohonan. Kepada yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau di tempat. Insyaallah, dari Ratulangi 60, Student Center Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Toraja, kami menyapa Bapak Ibu, semoga Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan senantiasa memampukan kita untuk mengangkat tugas dan pelayanan masing-masing sehubungan dengan perayaan Dies Natalis ke-73 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Maka kami selaku Badan Pengurus Cabang menyampaikan permohonan penggunaan gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yang puji Tuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Februari 2023 pukul 17 sampai selesai. Demikian permohonan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Badan Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Toraja Masa Bakti 2021-2023, Ketua Mikael Kendek dan Sekretaris Divina Palinggi. Demikian penekan warta jemaat dan beberapa tambahan
saudara kasih dalam Tuhan, segenap jemaat Rantai Pau bersama majelis mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali datang di tempat ini beribadah bersama dengan kami. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menyatakan kasih dan anugerah-Nya sehingga kita dimampukan untuk menikmati hidup dan persekutuan hari ini. Di dalam kerendahan hati dan dengan penuh sukacita, mari datang menyembah dan memuliakan Dia. Mari sembah yang maha besar. Ya tu pak tunduan tala sangan napuang tumangkau pada di langi sola lino. Salama ala ko kamu dia memintu to masallo. Narondong mira kama turu-turuan na po Yesus Kristus tu penami solana sang. Tamado kum solana. Mari bersama-sama kita bermazmur dari Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat 10. Kita akan membaca secara berbalasan. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat 10. Firman Tuhan, bahagialah orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaannya ada di dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Orang jujur yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Orang fasik melihatnya, lalu ia iri hati.
Amin firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar lagi 10 hukum Tuhan yang disampaikan kepada kita lewat Nabi Musa. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asingnya di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun
yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan Dasatita. Martin Luther mengatakan, 10 hukum Allah adalah cermin untuk kita melihat diri kita, apakah kita hidup dalam kesetiaan atau tidak. Setelah kita bercermin pada 10 hukum Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin menyangkali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa setelah kita mendengarkan 10 hukum itu. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu dengan penuh ketulusan kita berkata, meski tak layak diriku. sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Nya yang kita boleh terima dalam kehidupan kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Mazmur 112 ayat 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ada persembahan natura yang kita akan doakan untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan jemaat Tepau. Ya, seperti biasanya kita boleh bersuara, boleh angkat tangan saja, undi dijalankan. Artinya dalam forum ini, bukan dalam ini. Silakan Bapak Ibu, boleh angkat tangan saja. Silakan. Ya, boleh ya. Coba undi dijalankan. Ya, boleh angkat tangan saja, undi dijalankan. Lagi. Tidak ada lagi. Iya. Tidak. Lagi. Ya, itu samping. Pemalut itu baru kami kiri kanan. Lagi. Ya. Lagi. Silakan. Lagi. 3 kali. Yang terakhir mana? Ini yang terakhir, ya? Oke. Ya, ini ayam kampung, bukan ayam kota. Ya, boleh bersuara, boleh angkat tangan. Silakan. Silakan. 500.000. Sebentar. Lagi. 3 kali. Ini dari nafas dan itu tapi rasanya paling enak. Silakan. Tekan tangan. Oh, lagi. Satu. Masih ada. Lagi. 3 kali di belakang. Iya, dako pata pada nalai. Mari kita bersyukur. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah. Tuhan yang memperkenankan kami mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, gereja-Mu, melalui persembahan syukur kami ini. Tuhan berkati dan kuduskan persembahan syukur ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan syukur ini dengan baik dan benar.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyikan, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Disilahkan vokal grup tim brosur Gereja Toraja. Selamat pagi. Kami akan persembahkan satu lagu. Lagu ini adalah lagu tema Pekan Anak Gereja Toraja. Lagu tema Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT yang ke-68 yang akan jatuh di tanggal 19 sampai 27 Februari. Kami adalah tim pelatih guru sekolah minggu untuk melaksanakan brosur di jemaat-jemaat. Lagu yang akan kami bawakan adalah Aku Tetap di Jalannya.
Ya, luar biasa. Terima kasih buat vokal grupnya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengar. Kita sudah baca bersama dalam bentuk responsorial, bacaan pertama yaitu Mazmur 112. Sekarang kita akan membaca 3 bacaan lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah datang dan kami percaya kedatangan kami oleh kuasa Roh Kudus memenuhi undangan-Mu untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama, mendengarkan firman-Mu untuk menjadi pegangan menjalani kehidupan anugerah Tuhan demi untuk maksud-maksud Tuhan bagi hidup kami semua. Kami sudah siap mendengar. Ya Roh Kudus, jauhkanlah dari pikiran dan hati kami hal yang sia-sia. Fokuskan kepada firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 9. Yesaya 58 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan demikian, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan aku suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghindarkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar,
dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari pertama Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun perbuatanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang belum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah kita, ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Haleluya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Lanjutan bacaan kita minggu lalu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian,
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Saya mau bertanya kepada kita yang hadir. Kalau saya tanya kepada kita dan dijawab dengan satu kata, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Tujuan. Siapa bisa menjawab dengan satu kata? Silakan. Satu kata ya. Ya, tujuan hidup yang saya tanya, tujuan hidup kita apa? Ya, memuliakan Allah itu untuk apa? Satu kata. Ya, melayani itu untuk apa? Itu kan bagian dari hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pergi menghadiri pernikahan lalu menyalami pengantin, bapak ibu bilang apa? Selamat berbahagia. Jadi tujuan hidup kita itu sudah dirumuskan oleh para ahli, khususnya Socrates, bahwa tujuan hidup kita satu kata saja, happiness, kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan itu untuk meraih kebahagiaan. Coba perhatikan. Dan hidup ini adalah pertarungan antara, jadi sebelum saya lanjutkan, kebahagiaan. Apa lawan kata dari kebahagiaan? Penderitaan, betul. Dan hidup ini berjalan bersama, penderitaan dan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Happiness. Kebahagiaan ialah segala sesuatu yang kita inginkan dan menjadi kenyataan. Yang misalnya kebahagiaan toh. Tanga, tadakai, nadadi, bahagia kita. Nah, penderitaan adalah segala sesuatu yang kita tidak ingin tapi datang. Yang misalnya penderitaan toh. Makanya ada orang yang mengatakan, kenapa ada penderitaan? Karena
keinginan-keinginan kita, ini seorang filsuf dari Jerman mengatakan begitu, penderitaan itu ada karena keinginan-keinginan kita tidak tercapai. Banyak keinginan-keinginan kita tidak tercapai. Jadi kita ingin begitu, kita ingin begini, tapi tidak tercapai. Makanya ada penderitaan. Sehingga Schopenhauer mengatakan, bagaimana mengatasi penderitaan itu? Dia bilang, diatur itu keinginan-keinginan, supaya keinginan kita itu tidak melampaui kemampuan kita. Itu. Bacaan kita hari ini, kalau kita perhatikan 4 bacaan, bukan 3, 4. Korelasinya itu ada di bacaan pertama, di Mazmur. Perhatikan di kitab Mazmur itu. Saya akan bacakan. Di kitab Mazmur dikatakan dalam pembacaan ini, ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi itu orang yang disebut berbahagia. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang yang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Jadi si pemazmur langsung berbicara tentang kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Topik ini menjadi sangat penting Bapak Ibu karena baru-baru ini ada sebuah penelitian di Amerika dan Korea. Penelitian tentang apa yang menyebabkan orang berbahagia. Seorang ahli ekonom kemudian menjadi ekonom, praktisi, lalu berubah menjadi motivator. Namanya Richard Layar. Dia meneliti, karena dia sudah menjadi motivator, dia meneliti di Amerika, di Korea, di Jepang, apa penyebab orang berbahagia. Ternyata ada 7 yang bisa menyebabkan orang bahagia dalam arti yang utuh. Yang pertama, karena dia teliti keluarga, yang pertama adalah having a good family. Punya keluarga yang baik. Yang kedua, having a good friend and community. Punya teman yang baik dan komunitas yang baik. Jadi pemuda jangan salah pilih-pilih komunitas. Ya, pilihlah komunitas yang baik supaya kau bahagia. Pilih teman yang baik supaya kau bahagia. Karena itu, having a good friend and community. Gereja jadilah komunitas yang baik supaya orang bahagia di gereja. Yang ketiga, having a good health. Membuat kau bahagia ke masa kisah-kisah bangi. Ya, punya kesehatan yang baik. Ya. Dan jangan lupa yang keempat, having a good job. Punya kerjaan yang bagus. Kalau orang tidak punya kerjaan, mau budak sengena nang frustrasi. Ya. Apa matole? 5. Having a good financially sufficient. Punya uang yang pas, sufficient. Beda pas dengan pas-pasan. Beda itu, ya. Bedakan itu pas dengan pas-pasan. Kalau pas-pasan itu lain. Pas itu artinya tidak lebih, tidak kurang.
Kalau kita butuh, ada gitu loh, tidak berlebihan. 5 metolek. Keenam, having a good freedom. Bebas. Makanya banyak anak muda, walau dia kerja di suatu tempat, tapi kalau dia merasa tidak bebas, dia tinggalkan tempat itu, mau ibu dah gajinna. Karena dia merasa tertekan kerja di situ. Ke depan ini katanya, anak-anak muda kita ke depan ini, kalau dulu mungkin kita hanya 1 kali pindah profesi, 2 kali paling hebat lah. Ke depan ini anak-anak muda kita bisa sampai 5 kali pindah profesi. Mereka mencari itu. Kalau freedom tidak ada, ngapain saya kerja walaupun banyak uang? Kalau saya tertekan di sini, ngapain? Freedom. Dan yang menarik yang ke-7, itu yang terkait dengan bacaan kita hari ini. Having a good belief system. Punya sistem keyakinan yang bagus, punya agama yang bagus. Kekristenan jadilah good belief system. Sabab matumen koi good belief system sabab budak agama atau temo tidak bagus. Menyebut Allah karang belunta, Allahu Akbar karang belunta, metakuran. Iya kan? Bukan hanya agama Kristen juga ada agama Kristen, ada aliran-aliran Kristen yang menakutkan. Gereja Toraja jadilah gereja yang bagus, having a good belief system. Ya, kita akan memperingati 100 tahun, 110 tahun. Mari kita perhatikan gereja kita, jemaat kita, apakah sudah menjadi good community dan good belief system. Karena itu yang membuat orang berbahagia menurut penelitian ini. Bahagia. Jadi utuh kebahagiaan itu. Artinya apa? Ya tepi itu para lunasan. Kita akan lihat nanti kenapa teks kita ini menjadi sangat penting tentang kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang kaya di Amerika, saya tidak tahu namanya tapi saya hanya baca suratnya. Umurnya 47 tahun, dia sudah minta pensiun, bankir. Dia sudah tahu, dia belajar juga filsafat bahwa tujuan hidup manusia adalah happiness, kebahagiaan. Tapi pikirannya tentang kebahagiaan itu ya terbatas, sehingga waktu dia sudah punya uang yang banyak, dia merasa bahwa uangnya itu sudah tidak akan habis 7 turunan, dia bisa pakai untuk meraih kebahagiaannya. Suatu hari dia mengatakan, saya berhenti bekerja, sekarang saya akan fokus kepada menikmati kekayaanku yang sudah kurai untuk kebahagiaanku. Bapak Ibu, dia beli tanah di Pennsylvania, Amerika. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang sudah pernah ke Pennsylvania. Katanya di Pennsylvania itu sebuah daerah di negeri Amerika yang tidak pernah ada malamnya. Kulak taru. Jadi dia mau hidup di situ, menikmati kebahagiaannya dengan keluarganya. Itu tekadnya. Maka dia bikin rumah di pinggir pantai itu, dia bikin rumah serba remote control untuk menikmati kebahagiaannya. Tetapi 7 tahun kemudian dia menulis surat, dan surat ini saya baca juga. Begini bunyinya. I have plenty to live on, but not enough
to live for. Apa untuk hidup? Saya punya plenty. Plenty itu banyak, tapi dalam arti tak terhitung lagi. Jadi kalau orang Jakarta, yana malas sulit tu apa nak kuah puanas. Yana panas biasa panas, tapi ini kuah puanas. Oh, kau sengak betul. Susi bangsia teh, jadi kuah yana di kuah plenty tanya banyak, tapi buahnya. Buahnya tak terhitung lagi, tak mana bisa pura tuh kekayaannya. Jadi dia bilang, I have plenty to live on, but not enough to live for. Apa untuk hidup? Saya punya banyak, nggak bisa habis lagi. Aku sudah punya, untuk apa saya kerja lagi? Bukankah aku kalau sudah punya harta, sudah punya nama, selesai itu barang. Ternyata dia berkesimpulan, I have plenty to live on, but not enough to live for. Apa untuk hidup? Saya punya banyak, tapi hidup untuk apa saya tidak punya. Perhatikan permainan katanya. Apa untuk hidup? Banyak, tapi hidup untuk apa? Enggak punya. Bisa ditangkap tuh. Apa untuk hidup? Urusan makan. Hidup untuk apa? Urusan makna. Si salah sini itu makan dan makna, tapi si salah liu. Apa untuk hidup? I have plenty to live on, but not enough to live for. Apa untuk hidup? Saya punya banyak, tapi hidup untuk apa? Saya tidak punya. Sebenarnya bukan hal baru itu. Nama saya mendapat ada Yesus, aku Yesus dan Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Nah, karena itu saudara, misalnya kalau kita perhatikan apa yang memang penting untuk kita lihat apa yang dikatakan oleh Sokrates, ya. Sokrates mengatakan bahwa dialah yang perkenalkan yang namanya tujuan hidup manusia itu kebahagiaan. Dia bilang begini, ya, dalam bukunya tentang etika. Ya. Tapi sebenarnya saya lebih suka untuk pakai muridnya, yaitu Plato. Karena Plato menjelaskan, nakua makada tu Plato susite, nakua nang ya tulang kaleta tu kita tolino talu yang dan tiga inilah yang membuat jenis kebahagiaan itu bertingkat-tingkat. Dia bilang begini, dalam diri kita itu ada tiga, sebenarnya ada 4. Yang pertama nasanga epitumia. Kemudian yang kedua tumos. Lalu yang ketiga logostikon. Epitumia itu saudara-saudara, dia butuh kenikmatan tersendiri, butuh kebahagiaan tersendiri. Yamatu nasanga Plato bagian perut ke bawah. Bagian perut ke bawah itu apa maksudnya? Minum, makan, seks. Perut ke bawah. Kemudian yang kedua, tumos. Dada sampai leher. Lalu yang ketiga, logistikon, wilayah kepala. Oh, langkah leta talu to nakua Plato.
dan eros, cinta, ada di ketiga-tiganya itu. Nah, karena itu saudara-saudara, kemudian nakua itu Platon, nakua tanya Platon mate gurunda mate makada, ya mate tulata tirolan katuanta te Allah berdasarkan bacaan kita, nakua makada siste. Nakua ada 3 jenis kebahagiaan yang perlu kita perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Apa sia toh? Ya, tallu. Nah, bahasa Inggris no pokada lante ta nandung melo inak. Happiness ada 3. Jadi yang pertama itu pleasure. Pleasure itu kebahagiaan yang itu tadi dari perut ke bawah. Kemudian ada namanya kebahagiaan yang bersifat honors, yang dari dada ke sampai di leher. Dan yang ketiga, wisdom, dikendalikan oleh kebenaran. Jadi yaitu Pak Abasanta Nina berbicara tentang kebenaran, kebijaksanaan, kasih, dan lain sebagainya. Jadi ia cukup kucerita Nina atau orang kaya itu, dia sudah punya semuanya. Tapi yang disebut kebahagiaan yang digambarkan wilayah perut ke bawah, kemudian dari dada ke leher, itu durasinya sangat singkat. Baru ketika dimensi yang ke atas, yang digambarkan dalam pembacaan kita tadi itu, berada dalam persekutuan dengan Tuhan terus menerus, itulah kebahagiaan yang sejati. Saya mau tanya Bapak Ibu, makan itu perlu atau tidak? Perlu. Ya, itu wilayah perut ke bawah. Seks itu perlu atau tidak? Perlu. Nikmat atau tidak? Kalau kita makan nikmat atau tidak? Nikmat, bahagia, apalagi kalau lapar Ki. Ya, nikmat. Saya mau tanya, lama nikmatnya enggak? Sangat turi. Tapi penting. Kenapa? Karena matumbe kita tak kumande. Males sau. Mate. Iya kan? Tapi sebentar. Jadi makan minum itu kebahagiaan yang durasinya sangat pendek. Tapi perlu. Sekaligus kita belajar bahwa yang namanya kebahagiaan-kebahagiaan seperti itu perlu, tetapi durasinya singkat. Yaitu kita nak berkeluarga mau. Nikmat terkatu seks. Nikmat. Ya mau ton nade mulai si Bali. Pertanyaan saya, Mas Airakah? Tidak ada. Tapi penting. Yang namanya makan, itu namanya mempertahankan kehidupan. Yang namanya minum, itu mempertahankan kehidupan. Karena itu kita cari makan, supaya kita bisa melanjutkan kehidupan. Yang kedua, seksualitas diciptakan Tuhan dalam diri kita untuk melanjutkan kehidupan. Kalau tidak ada seksualitas, kehidupan berhenti. Tuhan menciptakan itu. Tapi kita harus belajar dari pembacaan kita semua. Itu semuanya sangat singkat. Ada kebahagiaan yang lebih tinggi. Itulah yang disebut mulai dalam pembacaan kita itu mengenai yang disebut dalam pembacaan kita kebenaran. Ya, kebenaran. Yang mana sangat Paulus berhikmat dalam menjalani kehidupan kita. Di atas kebahagiaan yang saya sebut kebahagiaan biologis ini,
ada kebahagiaan yang lebih tinggi, ya. Yang mau sangat timos tidak itu sesuatu misalnya yang atau temo to viral, minda viral ya, gitu. Jadi ia teh di sana dihormati, dianggap orang, dia kaya, namanya terkenal segala macam. Itu bagian dari hasrat-hasrat yang memang membawa kebahagiaan, tapi durasinya juga pendek itu. Ya. Tapi penting. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini kalau kita bicara tentang penderitaan, ya tuh di sana penderitaan itu, ya mau di sana penderitaan biologis tonina atau sekarang ada penderitaan fisik. Nah lalu mengikutan kalau kita yang di sana saki biologis apa ratu di langkaleta, hubungan biologi kita rusak. Yang untuk ada masaki. Tapi dia itu di sana masaki psikis. Itu menyangkut dada sampai di leher itu hati kita. Hubungan kita dengan orang kalau rusak masaki duka toh. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang bisa si salah-salah Indo anak kami bisa rumuka mama. Maksud selalu mama, kisi salah-salah ki sholat. Ya mau di sana penderitaan psikis toh. Tapi Alkitab berbicara tentang ada penderitaan spiritual dan karena itu juga ada kebahagiaan spiritual. Yang menakut itu Mazmur ini atau nakua kebahagiaan yang tertinggi yang melengkapi seluruh kebahagiaan itu disebutnya sebagai kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan terus-menerus. Dalam persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Itu disebut oleh Plato, oleh Socrates, wisdom, kebijaksanaan. Itulah pentingnya. Ya Motona berbicara tentang kebenaran di sini. Apa itu kebenaran? Yang dibahas tuh Alkitab melo-melo Bapak Ibu, yaitu di sana kebenaran 267. Apa itu 267? Relasi. Nah kuatu Plato, soal Socrates, yaitu di sana kebijaksanaan adalah hubungan antara yang ditahu lalu melakukan yang ditahu itu. Ini orang Israel ibadahnya hebat, persembahan lancar, mantap. Tapi senga atu dadilan ibadah, senga atu dadilan katuan sehari-hari. Di dalam gereja mereka menyanyi lagu kasih, kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, tonton lagu kasih tapi kasih sengkian, kasih sakkan, kasih salan. Itu yang terjadi sehingga Tuhan marah. Ibadahmu mantap, perayaan-perayaanmu hebat, tapi kau dalam kehidupanmu sehari-hari senga tumpu kada, senga tumpu gau. Nah kuatu Plato makada na kuasusite. Hubungan antara yang kita tahu dengan yang kita lakukan yang mau disanga kebenaran toh. Ketika ini berjalan bersama yang mau disanga kebahagiaan toh. Ada istilah yang dipakai, dia bilang pengetahuan itu tahu, sadar dan lakukan. Nah, terkait dengan pembacaan kita nakwa tu Mazmur nakwa ya pinadem berbahagia ke si baito apa tatandai na dipogau. Apa takui na dipogau. Dalam gereja dan itu sangat credo. Credo. Angka ki dako mak credo. Apa tuh credo Pak Pendeta? Kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi credo artinya kepercayaan.
Dalam kehidupan sehari-hari namanya kredit. Apa itu kredit? Sama artinya kepercayaan. Credo, kepercayaan kepada Tuhan. Kredit, kepercayaan kepada uang. Bayangkan Bapak Ibu, teta si tandan tahu, tapi bisa kina ben barangan ke di ben miseng. Bayangkan hebatnya itu uang, kredit. Kalau credo, Tuhan. Di dunia ini banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya, adakah orang yang tidak percaya kepada uang? Tidak ada. Nah, kredo kita, pengakuan-pengakuan dalam gereja, dalam ibadah-ibadah, sering tidak sejalan dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mau tahu di sana bukan kebenaran. Kebenaran artinya apa? Relasi. Relasi antara teori dengan praktek. Ya, mau tahu yang nalan Alkitab Bapak Ibu mesti tanda itu supaya kita tahu pentingnya bergereja, pentingnya bercommunity. Nah, kostem akar atau Alkitab. Nah, Alkitab ada 4 kebenaran dalam Alkitab. 1, dan itu disanga ortodoksi. Ortodoksi artinya ajaran yang benar. Ya mau tahu tarangi kemali kema gereja. Ajaran yang benar. Lalu ada namanya ortopraksis, melakukan dengan benar. Jadi itu dirangi ajaran-ajaran, maliki melakukannya. Lalu yang ketiga, dan itu disanga ortolatreien, artinya beribadah dengan benar. Beribadah, dan kita sudah tahu yang disebut ibadah itu kan, memperjuangkan keadilan, setia, kasih, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ortopietas, kerohanian kita bertumbuh dengan benar. Nah, apakah jemaat di mana kita berada, kita rajin berkomunitas, kita rajin bergereja, sudah 100 tahun Injil, 110 tahun Injil masuk Toraja, apakah keempat kebenaran ini seimbang dalam perkembangan kehidupan kita sebagai gereja Toraja dan sebagai jemaat di sini? Kusanga iata tiro lakote ini menjadi sangat penting karena apa? Dulu orang mengatakan suatu saat ini agama akan hilang katanya. Nah, kau tahu sistem akada. Ternyata hasil penelitian sekarang ini mengatakan tidak. Agama sekarang ini sangat dibutuhkan. Tetapi agama yang baik, yang bisa memberikan makna kepada kehidupan orang. Nah, karena itu Alkitab berbicara tentang kebahagiaan, kebahagiaan yang memang melampaui kehidupan. Saya terkesan dengan dalam bahasa Arab itu, yang namanya itu tahu, ada 4 kata dalam bahasa Arab. Ada 4 kata. Dan kenapa saya terkesan dengan kata ini? Karena di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, mati pun berbahagia. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh. Nah, dalam bahasa Arab ada 4 kata untuk yang namanya mati. Jadi kebahagiaan kita bukan sebatas perut ke bawah, bukan sebatas dada sampai di leher, tapi sampai mati pun kita berbahagia. Nakualan bahasa Arab siste. 1, yang disebut mati itu seperti kalau kita cas HP atau kita off, itu mati. Bahasa Arab, maut. Tapi ada namanya ajal. Biasa tarang gitu le. Itu expire. Mati bang siapa? Expire. Dan itu disangka wafat. Wafat artinya
disempurnakan upahnya. Kalau hidupnya baik, ya upahnya ini. Kalau hidupnya buruk, upahnya disebut wafat. Nah yang terakhir biasa kurang-kurang tarangi, tapi biasa saya tarangi. Rajiun. Innal laji. Ya. Biasa dengar? Rajiun artinya apa? Pulang. Ya. Pulang. Dari Allah kita berasal, dari Allah kita berpulang. Wah, luar biasa kan? Jadi kalau kita melihat kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan seperti itu, mati pun rajiun, pulang. Ayo, yang sering ke luar negeri, mbak susi masanang ami kesule ko miyak. Biasa tangan mematongan ki. Pasal dia segala macam. Sahabat pulang ya. Mati itu pulang, rajiun. Ya. Sehingga Wahyu mengatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Tetapi jangan sampai kita berpikir, karena banyak orang yang salah mengerti semua, yaitu kebahagiaan yang namanya wisdom itu berarti yang kebahagiaan yang lain itu tidak penting. Tapi Alkitab mau mengatakan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dalam persekutuan dengan Tuhan terus menerus. Mazmur 1 dimulai dengan kata berbahagia dan diakhiri Wahyu kata berbahagia. Mari kita menjalani hidup kita. Kita memang diciptakan oleh Tuhan supaya kita berbahagia. Tapi mari kita merenungkan bahwa kebahagiaan yang seutuhnya itu adalah kebahagiaan dalam persekutuan dengan Tuhan terus menerus. Kiranya jemaat di mana saudara-saudara berada, di mana Bapak Ibu berada, kita berjuang keluarga yang baik, jadikan keluarga kita yang baik supaya kita bahagia. Ya, kita jaga kesehatan kita dengan baik supaya kita bahagia. Bayangkan orang yang sakit, kasihan. Ketiga, kita cari pekerjaan yang baik, ya. Pendapatan yang baik. Tapi itu ditemukan semua manusia butuh komunitas yang bagus. Gereja adalah komunitas yang baik. Dan jangan lupa kita butuh having a good belief system. Carilah persekutuan, carilah jemaat, dan saya kira jemaat Rantai Pau adalah sebuah komunitas yang bagus, dan berusahalah jemaat-jemaat gereja agama Kristen menjadi belief system yang bagus, menjadi komunitas yang baik, supaya kita semuanya meraih kebahagiaan-kebahagiaan yang seutuhnya. Semoga Tuhan menolong kita dalam rangka merayakan 110 tahun Injil masuk Toraja, sebuah keyakinan yang bagus dalam kehidupan kita sebagai orang Toraja. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan semua perjalanan kehidupan kita. Kehidupan keagamaan kita. Kita merenungkan diri kita. Apakah sudah menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain? Kita merenungkan kebahagiaan-kebahagiaan sesaat.
yang memang juga penting, tapi bukan yang terpenting. Kita renungkan jemaat di mana kita berada, teman-teman kita. Firman Tuhan bersabda, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kebahagiaan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di warta jemaat, beberapa hal perlu kita syukuri, tapi juga beberapa hal sebagai doa permohonan secara khusus keluarga-keluarga yang berduka, yang sakit. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang terus mampu kami alami. Itu juga yang menyebabkan kami datang untuk terus-menerus mengalami persekutuan dengan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kami yang sejati. Terima kasih. Kami mensyukuri berkat-berkat-Mu, khususnya kehidupan yang boleh kami alami sejauh ini. Kami syukuri berbagai kebahagiaan yang boleh kami alami dan jalani karena berkat-berkat Tuhan. Baik itu kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya jangka pendek, tapi juga kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami lewat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, khususnya gereja sebagai sebuah komunitas, khususnya lagi Injil yang datang di Toraja, yang tahun ini kami akan peringati yang ke-110. Keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, komunitas di gereja, komunitas di masyarakat, kiranya keluarga kami juga, keluarga besar kami, masing-masing menjadi sarana kami mengalami kebahagiaan-kebahagiaan. Anugerah kesehatan, anugerah pekerjaan, anugerah harta benda. Tuhan kiranya
menyempurnakan semuanya itu, sehingga semuanya terarah kepada Tuhan sebagai sumber kebahagiaan yang sejati. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat ini, khususnya para majelis gereja, yang Tuhan pakai untuk mengelola sebuah persekutuan yang baik, komunitas yang baik, di mana warga jemaat mengalami kebahagiaan yang sejati bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat masyarakat di mana kami hidup. Kiranya masyarakat ini menjadi tempat kami mengalami kebahagiaan. Kabupaten, bangsa dan negara, tempat kami bekerja, kiranya kami mengalami kebahagiaan di sana. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang lagi sakit di rumah-rumah mereka, baik yang ada di Toraja ini maupun yang ada di tempat yang jauh. Ada Ibu Kala Husain di Jakarta, Ibu Maria Bunga, Ibu Betty atau Nenek Nevan, Nenek Fajar, Pendeta Penatua Juniati Bandaso di Makassar, Bapak Oni Alolinggi di Makassar, Ibu Yohana Sanning, Bapak Paulus Baso, Ibu Yosia Rinto kadang di rumah, Bapak Yosia Rinto di rumah, Bapak Penatua Israel Bobo di Rumah Sakit Elim. Demikian juga orang tua kami yang sudah lansia. Kiranya Roh-Mu berkuasa, memberikan kekuatan, dan mereka terus mengalami kebahagiaan dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan menghadirkan gereja bagi mereka, untuk mereka mengalami kebahagiaan itu. Kami mengangkat syukur untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun, juga karena hal-hal yang lain. Sempurnakan sukacita mereka semua. Juga untuk pelbagai usaha, pelbagai pekerjaan yang dengannya Tuhan menghadirkan kebahagiaan bagi kami. Kiranya Engkau mengarahkan kami mengangkatnya. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang harus memikul salib yang berat karena pelbagai penderitaan. Ada juga yang berduka, keluarga almarhumah Marta Bongra, keluarga almarhumah Agustina Lebang, keluarga almarhumah Maria Palindatu, keluarga almarhumah Herman Sinda, keluarga almarhum Herman Sinda,
keluarga marhum Pendeta Yohanes Tandek. Kuatkan dan hiburkan mereka, berkati persiapan yang dilakukan untuk pemakaman. Kami doakan untuk proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao yang sedang berjalan. Tuhan berkenan. Kami berdoa untuk sebuah kegiatan keluarga, yaitu Jambore Keluarga Jemaat Rantepao. Kiranya menjadi sebuah komunitas yang akan menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga-keluarga yang akan ikut. Kami berdoa untuk kegiatan 110 tahun Injil masuk Toraja. Semua yang sudah kami pikirkan dan rencanakan kiranya bisa berjalan dengan baik, supaya kami mengangkat rasa syukur dan kesaksian untuk mengenang dan merayakan peristiwa itu. Bapa, pada akhirnya setiap kami yang hadir di sini, kami mau membawa dalam doa pribadi-pribadi kami segala penderitaan dan juga kebahagiaan-kebahagiaan kami. Kiranya Engkau rangkul sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai anak-anak. Berkati kami semua. Kami mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami semua demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri. Seorang pendeta bernama Max Lucado mengatakan, karena kasih-Nya Ia menerima kita apa adanya, tapi karena kasih-Nya juga Ia tidak mau membiarkan kita seadanya lagi. Karena itu pergilah, jangan hidup seadanya lagi. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk.
apalah arti ibadah. Saudara-saudara sekalian, pergilah, jalanilah kehidupan keagamaan yang dikehendaki Allah, yaitu hidup yang benar, takut akan Tuhan Allah, serta memiliki kehidupan yang berdampak positif, menjadi garam dan terang bagi dunia, serta bagi seluruh ciptaan ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segenap majelis dan jemaat Rantai Pao mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Soleman Manguling yang telah dipakai Tuhan melayani jemaat Rantai Pao. Dan doa kami kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga dalam pelayanan selanjutnya. Mengakhiri ibadah kita menyanyikan nyanyian syukur, janji yang manis takkan kulupakan. Walau
jemaat masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah yang sudah kita nikmati bersama. Janji